Saya Kang Blangkon miris banget melihat penyekapan ijazah di Surabaya. Miris lihat channelnya Cak Muji, itu beritanya sangat miris banget. Bagi saya itu sudah penghinaan marwah pendidikan Indonesia. Sampai-sampai ijazah ditahan. Miris banget ini lihat VT-nya. Sebagai umat muslim ya Pak, kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Saya ngelembur dari hari Sabtu sampai ketemu Senin. Jam berapa? Nginap? Ya, sama orang tiga ini Pak, orang dua ini. Kunci dari dalam. Dari luar. Berita saya menangis, saya itu tidak benar. Saya ini orang jujur, saya tidak pernah memberikan sesuatu. Ini jasanya belum keluar semua? Belum Pak. Kecuali Faiz. Tapi bayar Faiz. Karena kalian sudah melihat kondisi real apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah viral seperti itu. Pengalaman kamu kerja di sana, ceritakan. Saya 3 bulan Pak di situ. 3 bulan. Ijazahnya juga belum masih ditahan di situ. Pernah saya minta juga sama seperti teman-teman yang lain, disuruh nebus 2 juta dulu. Mintanya ke siapa waktu itu? Waktu itu saya langsung WA sama Cik Diana. Cik Diana langsung, bosnya langsung ini. Iya. Jawabannya? Jawabannya dia cuma bilang, Masnya kalau mau keluar silakan, enggak apa-apa. Cuma ya kamu harus ganti rugi 2 juta dulu. Saya 1 minggu itu kurang lebih dibayar cuma kurang lebih 400-an. Pernah kejadian supaya uang saya 1 minggu ini keluar, saya ngelembur dari hari Sabtu sampai ketemu Senin. Lembur, dan itu pun tidak dibayar sama sekali, tidak dikasih apapun. Nginap, Pak. Jam berapa? Nginap? Ya, sama orang tiga ini Pak, orang dua ini. Kunci dari dalam. Dari luar. Saya kan juga minta untuk kunci supaya kita kalau misalnya cari makan kan biar gampang dan lebih mudah. Ternyata tidak dikasih dengan alasan takutnya kita mencuri barang yang di dalam dijual keluar. Ada CCTV di mana? Sabtu Minggu Senin kita tidur di situ. Loh. Jadi Senin itu saya langsung pekerjaan sudah selesai, langsung saya minta ke Mbak Putri, langsung dikasih. Dan itu pun juga WA langsung ke Bu Diana, soalnya waktu itu saya untuk beli susunya anak saya juga. Sampai segitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Padahal awal kenal itu manis banget Pak. Saya ketemunya itu di Facebook. Ijazahmu juga belum diambil? Sama. Waktu itu kan saya pamit karena saking nggak kuatnya ya, karena tekanan dan lain sebagainya. Tekanannya ya apa tekanannya? Sebagai umat muslim ya Pak, kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau keluar Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya? 10.000. Dianggapnya itu begini Pak, jam istirahat berapa? 20 menit. Jam istirahat 20 menit? Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau kita Jumatan otomatis kan lebih dari itu Pak. Iya jelas lah, setengah jam. Uang 10.000 itu dianggap mengganti waktu yang lebih dari jam yang ditentuin sama perusahaan. Gitu. Itu sampai sekarang sih saya kok bisa gitu kepikiran kayak gitu Pak. Sangar ngono lho. Wah, bukan. Jam ibadah sholat Jumat dianggap dipotong. Saya kerja di sana hampir mau 6 bulan. Cuma saya nggak resign, langsung kabur aja. Gara-garanya itu masalah gaji ditahan juga sama keluarnya. Jadi setiap minggu kan kerjaan pindah-pindah Pak. Kita mau menyelesaikan yang satu, ada aja alasannya dari orang lama yang kurang ini, nanti ditambahi lagi. Terus kalau kita nggak ketemu barangnya, nggak boleh cair, harus sampai ketemu. Padahal kita tidak tahu menahu masalah stok itu, kan itu stok amburadul gak karuan. Saya ini ijazahmu juga ditahan? Iya, saya nggak ambil memang. Kalau mau ambil kan nebus uang 2 juta. Ayo duit kok nanti nebus? Lah iya, daripada gitu lah mending buat jualan. Kayak itu susu kok, susu anak. Iya Pak. Terus gaji ditahan juga. Saya pernah hampir 1 bulan lebih. Terus ya opo, akhirnya ngemis itu, akhirnya yang cair cuma 3 bulan. Pernah disuruh lembur pernah ya? Kayak Ini nginep 3 hari itu. 3 hari? Iya. Mulai lembur jam piro waktu itu? Ya pulang kerja Sabtu itu langsung terus. Kita kerja sampai malam Pak. Oh malam juga? Iya, jam 12 Jam 12 malam?
Menyelesaikan target yang 320 yang diceritain Mas ini. Timbangan sama stiker itu. Itu kayak Senin masuk katanya saya orang dua ini masih ditahan nunggu seminggu lagi baru cair. Yang kayak stok-stok itu kan kita ada, kalau orang sudah 2 bulan 3 bulan kan kita nyari selisih stok. Padahal kita nggak tahu selisihnya itu yang dari lama-lama. Tapi kita ditugasin setiap minggu itu cari 4 item barang yang selisih. Kalau kita ingin gajinya cair kita harus tanda tangan. Kalau ingin gajinya cair barang itu memang selisih. Tapi suatu saat kalau barang itu diketemukan, umpamanya selisih barang itu nilainya total 10 juta, kita ganti 10 juta. Kalau ada yang menemukan barang itu. Loh, gendeng loh. Ada nggak keluar terus ambil barang atau gelapan barang atau gelapan uang gitu? Ada nggak? Nggak ada semua ya? Nggak ada. Tertekan semua. Tertekan semua ya? Malah ditahan gajinya, Pak. Malah ditahan gajinya. Malah ditahan, nggak dibayar pasti. Jadi biar clear semua. Artinya kita menerima aspirasi saudara-saudara sekalian ini bahwa permasalahan yang diungkapkan tadi benar adanya. Tidak merekayasa, tidak membuat-buatan begitu ya? Mudah-mudahan dengan kejadian ini hatinya Diana terketuk untuk mengembalikan ijazah kalian semua secara gratis, dan ini diatur di undang-undang bahwa tidak boleh menahan ijazah ini. Nanti akan dilanjuti oleh teman-teman dari DPRD Kota Surabaya juga masalah ini, dan kalian ya kalau diundang harus siap datang ya nanti ya, harus siap datang ya, karena kesaksian saudara-saudara memberikan suatu pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, jadi bikin-bikin menceritakan apa kejadian yang ada di sana. Itulah segelintir dari kejadian pekerja atau buruh di Indonesia ini. Bagaimana bagi kami yang orang tidak punya untuk mencari keadilan kalau tidak ada yang membantu seperti Pak Armuji. Banyak lagi yang lainnya. Miskin kita tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Terima kasih.